Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1B1222053. Saya dari Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang kebijakan fiskal dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Berikut materinya. Materi yang pertama yaitu tentang asal mula kebijakan fiskal. Nah, sebelum memulai itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kebijakan fiskal ini. Jadi, kebijakan fiskal ini merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Negara atau APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pengembangan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya itu ditetapkan dalam rencana pembangunan. Kemudian asal mula kebijakan fiskal ini timbul karena gagasan dengan sengaja untuk mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal. Nah, sebelum tahun 1930, pengeluaran pemerintah itu hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai kegiatan pemerintah dan dinilai berdasarkan atas manfaat langsung yang dapat ditimbulkan tanpa melihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Akibatnya, masa depresi di mana penerima pemerintah menurun, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi pula. Hal ini justru berakibat pada semakin rendahnya pendapatan nasional serta semakin lesunya perekonomian. Dalam masa depresi ini, pada tahun 1930 itulah teori kebijakan fiskal pertama kali muncul karena tidak mempunyai kebijakan moneter dalam menanggulangi depresi itu. Karena pada masa depresi itu yang terasa amat parah adalah masalah pengangguran, maka pada mulanya kebijakan fiskal ini berorientasi pada masalah pengangguran. Tetapi dengan adanya Perang Dunia Kedua, perhatian kebijakan fiskal ini mulai mengarah pada bagaimana menanggulangi inflasi yang mulai berkembang dalam suatu negara. Selanjutnya ada materi sumber-sumber kebijakan fiskal. Jadi sumber-sumber kebijakan fiskal itu berasal dari yang pertama yaitu pembiayaan fungsional. Nah, dalam hal ini pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan kesempatan kerja atau employment. Yang kedua ada pengelolaan anggaran. Ini mencakup hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Yang ketiga ada stabilisasi anggaran otomatis. Nah, pengeluaran pemerintah ini akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukannya sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Yang terakhir berasal dari anggaran belanja seimbang. Jadi suatu modifikasi dari pembelanjaan atau dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau manajemen budget adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Nah, berikut itulah sumber-sumber dari kebijakan fiskal ini. Untuk materi selanjutnya ada tujuan dari kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya tujuan umum dari kebijakan fiskal ini adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap, artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di suatu pihak atau adanya ketidakstabilan harga umum di lain pihak. Nah, kemudian ada beberapa tujuan dari kebijakan fiskal ini. Yang pertama yaitu meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Nah, ini implementasi dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat yang bisa tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan ini dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Yang kedua yaitu untuk mencegah pengangguran. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, tetapi juga berakibat kurang menyenangkan bagi perorangan yang menderita atau yang mengalami pengangguran. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki perekonomian. Nah, ini dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima, sehingga hal itu bisa mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dari suatu negara. Baiklah, selanjutnya ada materi tentang konflik antara stabilitas dan kesempatan kerja. Nah, berdasarkan kurva yang telah tertera di sebelah ini, bahwasanya dari grafik kurva Philip,
tersebut dapat dilihat bahwasannya tingkat inflasi dan pengangguran ini memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran ini akan menurun, begitu pula sebaliknya. Nah, terlepas dari hubungannya dengan tingkat pengangguran, ternyata inflasi ini juga memiliki pengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Inflasi ini dinilai dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, namun ini hanya terjadi saat inflasi tak terduga saja. Baiklah, selanjutnya ada materi yang terakhir, yaitu kaitan antara kebijakan fiskal dan moneter. Jadi mula-mula kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter, yaitu pengangkatan jumlah kredit atau dengan memperlonggar pengkreditan yang diberikan oleh Bank Umum. Pada tahun 1930 itu terbukti bahwa kebijakan moneter saja tidak dapat mengatasi depresi, sebab tingkat bunga yang sudah begitu rendah ternyata tidak dapat mendorong timbulnya investasi karena orang lebih senang menyimpan uang secara tunai. Nah, dengan kegagalan kebijakan moneter itu, maka kebijakan fiskal ini menjadi sangat penting. Tetapi sayangnya kebijakan fiskal ini lebih kaku dibanding dengan kebijakan moneter. Dan umumnya kebijakan moneter lebih dapat diterima oleh masyarakat daripada kebijakan fiskal. Oleh karena itu, kombinasi antara kedua kebijakan tersebut seringkali masih diperlukan tindakan langsung guna menanggulangi inflasi atau deflasi yang sudah gawat seperti politik harga, pengawasan harga, dan penjatahan, dan sebagainya. Baiklah, ada pula kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi mengenai kebijakan fiskal, bahwasannya kebijakan fiskal ini merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disebut dengan APBN untuk mencapai kestabilan yang lebih baik dan laju pengembangan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di suatu pihak atau adanya ketidakstabilan harga umum di pihak lain. Baiklah, demikian pula materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen saya, Bapak Wirmi Eka Putra, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.